Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Sanjani Ramadina, NRP 046, akan mempresentasikan hasil final project kelompok kami yang berjudul Sentimen Analisis Klasifikasi Emosi pada Konsumen Belanja Online Shopee pada masa pandemi COVID-19 menggunakan metode Naive Bayes Classifier. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan yang demikian cepat pada bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Salah satu contoh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini adalah internet. Kemudahan memanfaatkan internet memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya gaya hidup manusia yang menjadi lebih praktis. Penggunaan internet tidak hanya untuk mencari informasi saja, tetapi juga untuk transaksi ekonomi yang disebut dengan e-commerce. E-commerce adalah kegiatan jual beli barang atau jasa melalui jaringan internet. Pada masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah membatasi kegiatan di luar ruangan. Berdasarkan pembatasan tersebut, masyarakat banyak yang melakukan pembelian melalui situs e-commerce. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII menyatakan bahwa terjadi peningkatan signifikan penggunaan internet di kalangan masyarakat Indonesia selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa konten komersial yang paling sering dikunjungi pengguna internet pada masa pandemi COVID-19 ini adalah online shop atau toko online. Salah satu perusahaan e-commerce yang sukses dan berhasil dalam memanfaatkan peluang pasar e-commerce di Indonesia yaitu Shopee. Shopee Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee International Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan hingga Oktober 2017, aplikasinya sudah di-download lebih dari 25 juta pengguna. Dari uraian tersebut, maka kami ingin melakukan deteksi emosi konsumen belanja online, khususnya pada e-commerce Shopee, pada pandemi COVID-19 ini menggunakan Naive Bayes Classifier. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen Shopee saat berbelanja. Data diambil dari akun Twitter resmi pengaduan Shopee, yaitu @ShopeeCare. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Puput Tri Pamungkas. Dari penjelasan sebelumnya, saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu sebelumnya, mengenalkan dulu, nama saya Puput Tri Pamungkas, NRP 032. Dataset penelitian yang digunakan ini adalah data Twitter ya, oleh Twitter ShopeeCare. Nah, untuk memperoleh data tersebut, ini menggunakan API Twitter dan RStudio. Data Twitter ini adalah data Twitter ShopeeCare sebanyak 1000 dokumen teks dengan berbahasa Indonesia. Tahapan analisis dalam penelitian ini yaitu yang pertama adalah melakukan crawling data menggunakan RStudio dengan Twitter API pada dokumen teks Twitter ShopeeCare, di mana Twitter API yang disebutkan adalah aplikasi yang diciptakan oleh pihak Twitter agar mempermudah pihak developer lainnya untuk mengakses informasi web Twitter. Lalu selanjutnya akan melakukan pre-processing data teks Twitter ShopeeCare, di mana pre-processing ini akan dilakukan antara lain adalah tokenize, transfer case, filter stop word, sama scanning. Lalu selanjutnya kami akan melakukan klasifikasi emosi data teks Twitter ShopeeCare menggunakan metode Naive Bayes Classifier. Lalu selanjutnya kami akan membuat workload data teks Twitter ShopeeCare, di mana workload adalah merupakan salah satu metode untuk menampilkan data teks secara visual. Selanjutnya, kami akan membuat
ini aplikasi ya, adalah data Twitter ShopeeCare. RC ini adalah sebuah paket dan R ya, yang menyajikan menggunakan membangun web aplikasi yang interaktif. Saya ini juga menggabungkan dan antara komputasi statistika R dengan interaksi dengan web modern. Sebelumnya mari kita pahami terlebih dahulu struktur data aplikasi dengan RC ini memiliki 3 komponen. Yang pertama yaitu user interface atau disebut UI, lalu ada server, lalu untuk meranginya kita panggil Shiny aplikasi atau Shiny app. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pengaplikasiannya dari text mining tadi menggunakan software R. Di sini yang pertama dilakukan setting APK secret, access token, dan access token secret, sehingga diperoleh sedemikian rupa agar dapat melakukan crawling tweets melalui API tersebut. Setelah dilakukan crawling, dibentuk corpus, yaitu kita membuild corpus sehingga dapat ditulis dalam bentuk data frame. Setelah itu dibentuk .csv, kemudian dikirim pada direktori di laptop kita masing-masing. Setelah itu dilakukan cleaning. Cleaning di sini dilakukan dengan mengubah huruf kapital jadi kecil, menghapus URL, menghapus mention, menghapus hashtag, menghapus tanda baca, membersihkan angka, dan membersihkan RT, membersihkan NL, tanda petik, dan lain-lain. Setelah itu dilakukan spelling normalization, yaitu yang tipe yang salah diperbaiki. Kemudian dibersihkan kata-kata yang tidak terlalu penting menggunakan kamus R. Setelah itu dibersihkan spasi yang berlebihan. Setelah itu disimpan ke dalam bentuk .csv lagi, data yang sudah bersih, agar dapat dilakukan analisis selanjutnya. Di sini untuk analisis sentimen diperlukan yaitu 3 library, yaitu E1071, Caret, dan GeoZ. Setelah itu dari data yang bersih lagi dipanggil lagi, kemudian di review, kemudian dilakukan pengambilan sentimen. Pengambilan sentimen di sini contohnya happy, excitement, regret, dan lain-lain. Setelah itu dilakukan pengambilan sentimen secara keseluruhan sehingga dapat diperoleh sentimennya masing-masing. Di sini ada 8 sentimen, yaitu anger, anticipation, fear, joy, sadness, surprise, trust, positif, negatif, dan disgust. Kemudian dibentuk workflow. Di sini menggunakan library TDM, RText Tools, E1071, DPLYR, dan Caret. Dari data tweets yang bersih tadi dibentuk data frame, kemudian dilakukan pembentukan korpus yang bersih, yaitu dengan menggunakan sintaks to lower, remove punctuation, remove numbers, remove words, dan lain-lain. Ya, selanjutnya dilakukan partisi data. Di sini karena ada sekitar 1000 tweets sehingga dibagi 1 sampai 800 dan 801 sampai
Masing-masing tersebut tadi yaitu untuk data train dan data test. Kemudian di sini dilakukan frekuensi yang paling sering muncul dengan fungsi find frag terms. Setelah dilakukan frekuensi dan lain-lain, dibuat lagi yaitu data train dan data test untuk naive Bayes, sehingga dapat dibuat word cloud dari korpus yang sudah clean tadi dengan frekuensi kemunculan kata minimal 4 dan word cloud terdiri dari 100 kata dan bentuknya acak, kemudian warnanya brewer pale dengan warna gelap dengan gradasi 8. Setelah diperoleh komponen-komponen tadi yaitu word cloud, bar plot dilakukan ke dalam Shiny. Shiny ini memerlukan beberapa library lagi, yaitu Shiny sendiri, yaitu library yang memunculkan semacam apps yang nantinya akan muncul juga kalau dipanggil menggunakan web. Kemudian ada here, VROM, GPLYR, ggplot2, plotly, plotly, kemudian SUSE. Cara kerjanya yaitu dengan mendefine bentuk baru yang sudah twist yang sudah bersih, kemudian dilakukan pemanggilan dengan UI dan server. Dengan isinya tabs-nya berupa scatter plot, kemudian word plot. Ya, servernya berupa output data yang berupa word plot dan lain-lain. Kemudian setelah berhasil melakukan sintaks tersebut, dilakukan pemanggilan Shiny app sehingga menghasilkan, setelah berhasil yaitu dilakukan pemanggilan Shiny app dengan UI dan server, juga diperoleh tampilan Shiny app sebagai berikut. Ya, setelah berhasil melakukan sintak-sintak dari UI dan dari server, kemudian dilakukan pemanggilan Shiny app dengan sintak berikut ini, Shiny app, UI, dan server, sehingga muncul tampilan sebagai berikut, yaitu kontennya berupa scatter plot, data, dan word plot. Demikian analisis sentimen dari konsumen ShopeeCare menggunakan metode naive Bayes. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.